mahram bagi kita sudah kita bahas, namun belum selesai, ya belum selesai. Maka insya Allah kita selesaikan pembahasan kita di pagi hari ini. Di awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikum ummahatukum", diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Dan ibu-ibu sebagaimana yang sudah kita terangkan, masuk juga di dalamnya nenek-nenek dan terus ke atas. Wa banatukum, dan anak-anak kalian, ya anak-anak perempuan kalian, masuk juga ke dalam anak-anak perempuan kalian adalah cucu-cucu perempuan kalian, dan seterusnya sampai ke bawah. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian, di mana saudara-saudara perempuan ya ada 3 yang menjadi mahram. Saudara perempuan seibu dan seayah atau kandung, kemudian ada saudara perempuan seayah saja, atau juga saudara perempuan seibu. Nah itu mahram. Adapun saudara yang tidak ada sangkut pautnya, tidak dari ayah dan tidak dari ibu, ya maka bukan mahram. Kemudian wa ammatukum, ya wa ammatukum, dan bibi kalian dari jalur ayah, ya dari jalur ayah. Jadi ammah atau jamaknya adalah ammat, ya adalah bibi yang mereka ini adalah saudara-saudara ayah kita, ya saudara-saudara perempuan ayah-ayah kita. Sama tadi, apakah hubungannya dengan ayah kita itu adalah saudari kandung atau saudari seayah atau saudari seibu, tetap ya bagi kita itu adalah ammat, ya bibi dari jalur ayah. Wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari jalur ibu. Nah ini saudari ibu-ibu kita, baik itu yang kandung, yang seayah atau seibu saja. Nah itu juga mahram ya bagi kita. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan saudara laki-laki kita, yang bahasa kita adalah ya keponakan perempuan. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudari perempuan kita. Nah ini keponakan dari ya saudari perempuan kita, itu juga mahram. Nah ini semua mahram berkaitan dengan hubungan nasab, ya mahram yang berkaitan dengan hubungan nasab. Ibu plus nenek, anak perempuan plus cucu perempuan, kemudian saudari-saudari perempuan, bibi ya dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, kemudian anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian yang berikutnya ini mahram dari jalur susuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusukan kalian. Nah berkaitan dengan ibu susuan ini nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan jumlah susuan yang menjadikan mahram. Namun dalam mazhab Syafi'i, susuan yang menjadikan kemahraman adalah 5 kali susuan sampai kenyang. Ya 5 kali susuan sampai kenyang. Jadi seorang anak ketika disusukan, kemudian dia menyusu sampai kenyang, artinya dia lepaskan sendiri. Nah itu hitungannya 1. Kemudian di momen yang lain atau waktu setelahnya dia menyusu lagi, kemudian sampai kenyang dia lepaskan sendiri. Nah itu 2. Nah batasnya 5. Kalau sudah 5 kali susuan, maka yang demikian menjadi susuan yang memahramkan. Nah selama
anak yang disusukan itu tidak lebih usianya dari 2 tahun. Ya, karena kalau sudah lebih dari 2 tahun sudah tidak masuk masa penyusuan, sehingga sudah tidak dianggap ya sebagai anak susuan. Ya, walaupun nanti ada pengecualian, yaitu sahabat Salim Maula Abi Hudzaifah yang dia tidak diketahui orang tuanya, makanya tidak ada binnya, tapi disebutnya Maula Abi Hudzaifah, dan dari kecil sudah dirawat, ya seolah-olah sudah menjadi anak sendiri. Makanya Nabi nanti memerintahkan agar istri dari Abu Hudzaifah memberikan ASInya kepada Salim walaupun usianya sudah lewat 2 tahun, nah untuk dijadikan sebagai anak susuan. Nah, ulama mengatakan ini khusus untuk Salim. Adapun Ibnu Taimiyah mengatakan tidak khusus untuk Salim, tapi mereka yang kasusnya seperti Salim bisa. Ya, dalam artian tadi mungkin hari ini ada ummahat yang punya anak angkat dari kecil sudah dirawat. Ya, dari kecil sudah dirawat. Nah, kemudian ketika anak angkatnya mungkin usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru tahu kalau anak angkat itu bukan mahram. Nah, pas kebetulan ya ummahat tersebut sedang dalam fase menyusui, nah itu bisa memberikan ASInya kepada si anak itu ya untuk dijadikan sebagai mahram walaupun sudah lewat 2 tahun. Nah, itu menurut pendapat Ibnu Taimiyah ketika kasusnya sama seperti Salim. Tapi pendapat Bunda Aisyah yang ini ditolak oleh para sahabat adalah mengatakan tidak, itu berlaku untuk siapapun, bahkan orang yang sudah dewasa. Nah, ini potensi fitnahnya besar, makanya ditolak oleh para sahabat. Nah, makanya beberapa tempo yang lalu itu ada seorang tokoh di Mesir yang berfatwa agar seorang sekretaris itu tidak berkholwat dengan majikannya, dengan bosnya. Ya, ketika nanti sekretarisnya itu dalam fase menyusui untuk memberikan ASInya kepada bosnya itu biar jadi anak susuan. Nah, ini ditentang oleh seluruh ulama yang ada di dunia ini. Ya, kenapa? Karena potensi fitnahnya lebih besar. Makanya untuk pendapat Bunda Aisyah itu dia dikatakan oleh jumhur ulama sudah tidak bisa diterapkan lagi. Nah, ala kulli hal ini berkaitan dengan syarat penyusuan yang menjadikan kemahraman. Nah, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusukan kalian. Kalau ibunya ibu yang menyusui, berarti nenek ya, nenek dari jalur susuan, mahram nggak? Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari perempuan kalian minar radha'ah, yang sesusuan. Nah, itu juga mahram juga ya. Nah, nanti ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yahrum ya minar radha' ma yahrum minan nasab. Apa yang mengharamkan dari susuan itu seperti apa yang mengharamkan dari nasab. Jadi nyabang. Berarti kalau seorang anak laki-laki disusui oleh seorang perempuan, berarti siapa saja mahram bagi anak laki-laki ini? Ibu susuannya mahram nggak? Mahram. Kemudian nenek susuan bahasanya, berarti mahram juga kan? Kemudian saudari sesusuan, anaknya ibunya itu, ya mahram juga. Kemudian saudari ibu yang menyusui, mahram nggak? Jatuhnya apa? Bibi susuan, mahram juga. Kan tadi masuk di nasab ada bibi juga kan masuk ke dalam golongan mahram. Ibu kemudian ke atas, saudari perempuan, bibi, berarti ya bibi ini apa? Khola, jatuhnya khola ya, saudara dari ibu susuannya. Nah, kemudian nanti kaitannya dengan labanu al-fahl.
Labanu al-fahl itu ayah si pemilik ASI tersebut. Ayah si pemilik ASI tersebut. Yang kemarin kita contohkan, seorang perempuan menikah dengan laki-laki, kemudian suaminya meninggal. Kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kemudian punya anak, dalam fase menyusui, mengambil anak susuan. Nah, seandainya anaknya itu perempuan, nah dengan si suami ibu itu mahram atau bukan? Enggak, anak susuan yang diambil oleh si ibu ketika sudah punya anak dari suami keduanya. Nah, si anak perempuan ini apakah menjadi mahram bagi si suami ibu itu? Kenapa mahram? Nah, pemilik aslinya namanya bapak susuan. Nah, seandainya anaknya itu laki-laki, nah bapak ini punya ibu, mahram nggak dengan si anak susuan itu? Jatuhnya apa berarti? Nenek ya? Ya, karena ibunya bapak susuan, nenek. Kalau bapaknya ini punya saudara perempuan, mahram nggak dengan bayi itu? Mahram ya, jatuhnya berarti bibi, ya bibi bapak sesusuan. Kalau bapak itu punya anak perempuan, mahram nggak? Dari yang lain juga. Kan nggak harus istrinya satu. Dari istri yang lain. Mahram atau bukan? Mahram juga selama ikatannya adalah si bapak itu. Selama ikatannya adalah si bapak itu. Ya, termasuk nanti dari suami pertama si ibu itu punya anak, ya jadi mahram juga bagi bayi tadi itu. Selama ikatannya adalah ibu. Nah, jadi nyabangnya nanti seperti itu. Dahulu ada seorang laki-laki yang datang untuk menemui Bunda Aisyah. Tapi Bunda Aisyah itu saat itu menerapkan ya terhadap laki-laki itu sebagai seorang yang asing, tidak ada hubungan mahram. Tapi kata Nabi, dia adalah pamanmu, dia adalah paman sesusuanmu. Karena saudaranya bapak susuannya. Nah, berarti menjadi mahram. Nah, kalau anak yang disusukan punya saudara laki-laki, nah saudara laki-laki ini dengan ibu yang menyusui saudaranya, mahram atau bukan? Kebayang nggak? Jadi anak disusukan oleh perempuan. Kemudian si anak ini punya saudara laki-laki. Nah, saudara laki-lakinya si anak ini dengan ibu susuannya ini mahram atau bukan? Bukan. Jadi hanya anak ini saja seolah-olah yang ditempelkan ke sana. Adapun saudara anak ini nggak terkait sama sekali. Ya, jadi anak ini yang dia mahram dengan keluarga ibu susuan dan bapak susuan, tapi ya bapak susuan dan ibu susuan dan keluarganya tidak ada sangkut paut dengan apapun yang berasal dari anak ini. Hanya anak itu saja yang ditempelkan untuk menjadi mahram bagi keluarga itu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan ada dua orang saudara laki-laki kemudian mengatakan ini ibu sesusuan saya salim dulu, boleh nggak jabat tangan, cium tangan? Kan ibu susuannya kan, boleh kan? Tapi saudaranya kalau begitu karena itu ibu susuanmu saya juga mau salim, ya enggak. Baik, bisa dipahami? Nah, itu berkaitan dengan ya ibu susuan dan saudari perempuan sesusuan. Kemudian wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibunya istri kalian. Nah, ini kemarin yang kita bahas. Kapan ibu mertua jadi mahram?
Setelah akad atau setelah terjadi hubungan suami istri? Baik, ya kemarin kita terangkan ya, an-nikah, makna nikah. Ulama berbeda pendapat. Apakah al-aqdu atau al-wad'u? Kalau al-aqdu, akad, berarti sebatas akad sudah dianggap terjadi pernikahan. Sehingga berpengaruh hukum dari pernikahan itu. Adapun yang berpendapat an-nikah itu adalah al-aqd, al-wad'u adalah hubungan suami istri, belum berlaku hukum kemahraman disebabkan pernikahan sampai terjadi hubungan suami istri. Nah, jumhur ulama berpendapat makna nikah adalah akad. Hanya madzhab Hanafi yang berpendapat makna nikah adalah hubungan suami istri. Jadi kalau kita ikut pendapat jumhur ulama, ya sebatas akad maka sudah berlaku hal-hal yang menjadi konsekuensi dari pernikahan itu. Nah, jadi sekedar akad sudah menjadikan ibu mertua itu mahram. Kan nggak mungkin nanti sungkem ke bapak dan ibu mertuanya, ya kemudian sungkem ke bapaknya dulu, cium tangan ke ibunya, afwan ya bu, belum mahram. Kan nggak enak. Ya, jadi sebatas akad sudah menjadikan mahram. Ya, sebatas akad sudah menjadikan mahram. Ya, sebagaimana kemarin yang kita contohkan. Kalau seorang ayah menikah dengan perempuan, nah perempuan ini kan jadi mahram untuk anaknya kan. Nah, sebatas akad perempuan itu sudah jadi mahram atau belum? Sudah. Termasuk kakek kalau menikah dengan perempuan, bagi cucunya ya istri kakek itu mahram juga. Nah, cuman di sini yang beda. Waroba ibukum, dan robaib kalian. Tahu robaib? Robaib itu jamak dari robibah. Robibah itu anaknya istri, anak tiri berarti ya. Ya, dan anak-anak perempuan dari istri kalian, yaitu anak tiri yang dalam pemeliharaan kalian, allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, ya dari perempuan yang kalian telah bercampur dengan mereka. Baik, jadi kalau seorang laki-laki menikahi perempuan, kemudian perempuan itu punya anak, nah anaknya itu jadi mahram atau belum? Enggak, kalau baru akad. Jadi laki-laki akad dengan perempuan, kemudian perempuan ini punya anak gadis. Nah, anak gadisnya ini mahram enggak bagi si suami ibunya? Sudah akad, mahram atau belum? Belum. Jadi bedakan ya, bedakan. Kalau yang tadi laki-laki menikah dengan perempuan, ibu mertuanya langsung jadi mahram. Laki-laki menikah dengan perempuan, anak tirinya itu belum jadi mahram. Ya, sampai terjadi duhul antara laki-laki tersebut dengan ibunya. Nah, makanya di sini allati dakhaltum bihin, yang kalian telah dukhul dengan mereka, fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Tapi ketika belum terjadi dukhul antara kalian dengan mereka, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tersebut. Ya, jadi kalau kasusnya begini, seorang laki-laki menikah dengan ibunya, kemudian setelah akad itu kok melihat anaknya lebih cantik, kok kayaknya saya ini lebih pantas sama anaknya ya, bukan dengan ibunya. Nah, akhirnya dia ceraikan ibunya, kemudian dia ingin menikahi anaknya. Mungkin nggak? Secara kemungkinan syariat mungkin, tapi secara kemungkinan kenyataan nggak mungkin.
kata ibunya enak saja. Ya, kamu ceraikan saya, kemudian kamu ingin menikahi anak saya. Ya, jadi kemungkinan syariat mungkin, tapi kemungkinan kenyataan itu kok sulit terjadi. Nah, sulit terjadi. Nah, di sini ummahat, kenapa ada keterangan fi hujurikum? Jadi anak perempuan yang di bawah pengasuhan kalian. Kan begini, ada laki-laki menikah dengan janda. Janda ini punya anak perempuan, tapi anak perempuannya itu tidak tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Berarti kan robibah juga, tapi tidak fi hujurikum. Boleh dinikahi enggak? Kan ayatnya warabaikumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kalian yang tinggal di bawah pemeliharaan kalian. Jadi ikut tinggal bersama ibunya di rumah ayah tirinya itu, dan sudah terjadi dukhul antara suami dan istri tersebut, kan menjadi mahram kan. Nah, tapi kalau anaknya tidak ikut tinggal bersama mereka, boleh nggak bagi si laki-laki ini kalau nanti menceraikan ibunya untuk menikahi anaknya? Nah, pertanyaannya, kenapa ada keterangan fi hujurikum? Ya, di bawah pemeliharaan kalian. Jadi seolah-olah yang tidak di bawah pemeliharaan kalian itu kan boleh dinikahi. Apakah itu maksudnya? Kan bisa jadi laki-laki dengan perempuan kemudian cerai, anaknya ikut bapaknya, ibunya nikah lagi. Nah, ketika ibunya nikah lagi, suami ibunya ini kan berarti anak tirinya, tapi kan nggak pernah dia pelihara di bawah pemeliharaan dia, karena ikut bapak kandungnya sendiri. Nah, apakah yang demikian boleh dinikahi ketika ibunya diceraikan? Nah, ulama mengatakan tidak. Jadi kata fi hujurikum itu tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat. Tapi kalau dukhul menjadi syarat enggak? Kalau dukhul menjadi syarat. Syarat kemahraman harus terjadi dukhul dulu. Tapi kalau fi hujurikum itu tidak menjadi syarat kemahraman. Ya, ulama mengatakan tidak ada mafhum mukhalafah, tidak ada paham terbaliknya. Ya, artinya ketika seorang laki-laki sudah menikahi perempuan dan terjadi dukhul, maka anak perempuan itu menjadi mahram bagi dia, apakah tinggal bersama dia dan istrinya atau tinggal di tempat yang lain. Ya, dengan bapak kandungnya atau dengan neneknya atau dengan siapapun tetap menjadi kemahraman. Nah, cuman kenapa Allah munculkan kata fi hujurikum di situ? Nah, seolah-olah begini, ya, ini Allah ingin berbicara kepada para laki-laki. Ya, jadi kalau kemudian ingin menikahi perempuan, yang perempuan itu kebetulan punya anak, ya mbok jangan diambil ibunya saja. Ya, bawa juga sekalian anaknya. Jadi sudah menjadi kepatutan kalau laki-laki menikahi janda itu untuk mau menerima anaknya. Jadi jangan, ya saya mau menerima ibunya, tapi anaknya suruh dia tinggal dengan kerabatnya. Nah, seolah-olah tidak layak demikian. Ya, tapi kalau memang sebelumnya sudah tinggal dengan kerabatnya nggak ada masalah. Tapi jangan sampai gara-gara ibunya dinikahi, kemudian anaknya suruh tinggal bersama yang lain. Nah, ini seolah-olah Allah ingin menyampaikan pesan itu kepada para laki-laki yang ingin menikahi janda, yang ingin menikahi janda. Jadi ini kaitannya bukan masalah kemahraman, tapi lebih kepada ya sisi moral laki-laki yang menikahi janda untuk siap menerima anaknya juga. Ya, karena Nabi pun juga demikian. Ya, kisah Ummu Salamah yang beliau ketika dahulu dengan siapa suaminya? Abu Salamah. Karena Ummu Salamah ya Abu Salamah. Tapi tidak selalu begitu. Karena ada Abu Lahab, istrinya bukan
Ummu Lahab, tapi Ummu Jamil. Ya, karena Lahab itu bukan anaknya. Kalau Salamah anaknya, berarti bapaknya ya Abu Salamah, ibunya Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah itu pernah berjanji untuk tidak menikah lagi ketika suaminya nanti meninggal. Tapi kata suaminya, bahkan nikah lagi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Baru kemudian akhirnya Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya, dan Nabi ajarkan doa yang ketika doa itu dibaca pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Nggak usah belajar doa itu. Ya, khawatir ya tidak terima dengan suami sekarang. Saya belajar doa deh, nanti kalau suami saya meninggal biar Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, nanti belajarnya kalau sudah kejadian saja. Ya, karena ada perempuan, ibu-ibu dulu jamaah yang nanya, Ustadz, lebih baik mana, saya itu fokus didik anak-anak atau saya nikah lagi? Ya, karena teman-teman kajiannya itu pada nikah lagi. Jadi ketika dapat undangan WA itu kirain anaknya yang nikah, tapi ibu-ibunya itu yang menikah. Nah, terus ada satu ibu yang kemudian tadi bertanya demikian. Ya, saya terangkan bahkan keutamaan perempuan yang rela untuk tidak menikah lagi dan fokus didik anak. Itu kan hampir kemuliaannya itu setara dengan Nabi. Karena ada satu riwayat di mana Nabi ketika masuk surga itu ya dicoba untuk didahului oleh seorang perempuan untuk membuka pintu surga. Dan Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa perempuan itu?" Nah, perempuan itu adalah seorang perempuan yang rela meninggalkan kenikmatan menikah lagi gara-gara ingin fokus didik anak. Nah, Jiman pernah tanya tentang doanya Ummu Salamah, ya saya kasih. Nah, berita-beritanya sih katanya hari ini sudah menikah lagi dan dapat ustadz katanya. Ya, jadi itu doanya Ummu Salamah. Nah, ala kulli hal Ummu Salamah ini kan ketika berdoa seperti itu, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, kemudian Umar ternyata tiba-tiba melamar, tapi tidak dia terima. Abu Bakar juga melamar, tidak dia terima, dan akhirnya yang melamar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, aku ini seorang perempuan yang pencemburu dan anakku banyak. Nah, kata Nabi, adapun sifat cemburumu itu aku akan doakan semoga Allah kemudian bisa. Ya, apa bahasanya? Kan nggak mungkin dihilangkan ya. Ya, diminimalkan lah. Nah, adapun anak-anakmu nanti aku yang akan merawatnya. Nah, jadi begitu. Jadi jangan diambil ibunya, anaknya ditinggalkan. Ambil, angkut sekalian. Yaitu satu paket. Ya, 2 in 1 bagus, 3 in 1 bagus, dan semakin banyak semakin bagus. Nah, itu berkaitan dengan apa bahasanya? Tadi mertua, kemudian kalau ini anak istri itu bahasanya apa? Anak tiri. Nggak ada istilah di bahasa Indonesia. Anak sambung. Baik, ya itu juga mahram asal terjadi dukhul dulu. Kemudian wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandung kalian atau menantu. Baik, kapan menantu perempuan jadi mahram? Sejak akad jadi mahram atau bukan? Sejak akad langsung jadi mahram dengan bapak mertuanya. Kok tahu kalau langsung jadi mahram? Iya, karena nggak ada keterangan harus dukhul. Karena ayat ini keterangan harus dukhul itu hanya berlaku untuk anak tiri. Ya, selain untuk anak tiri, sebatas akad itu sudah menjadikan mahram. Nah, syaratnya menantu yang jadi mahram itu adalah menantu dari anak-anak yang berasal dari tulang sulbi kita. Kan ada anak angkat.
Ya ada anak angkat. Ya contohnya kalau dahulu ya zaman Nabi siapa? Zaid bin Haritha itu kan dinikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahash. Yang nanti ketika terjadi konflik antara Zaid dengan Zainab yang ujungnya adalah perceraian, maka akhirnya Zainab dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di masa jahiliyah anak angkat ini ya seperti anak kandung. Anak angkat seperti anak kandung. Dan bahkan sebelum turun ayat yang ada di surat Al-Ahzab, bahkan binnya pun ikut bapak angkatnya. Siapa sahabat yang menunggang kuda di perang Badar? Hanya ada 2 orang sahabat. Yang pertama Zubair bin Awam, yang kedua Miqdad bin, ya nanti dikenalnya 2, Miqdad bin Al-Aswad, Miqdad bin Amr. Ya orangnya sama, tapi satu nisbat ke bapaknya, bapak kandung, satu nisbat ke bapak angkat. Sama seperti Zaid bin Muhammad, ketika belum ada larangan menisbatkan kepada bapak angkat. Tapi ketika turun ayat ud'uhum li abaihim, panggil mereka dengan nisbat kepada ayah mereka, maka dipanggil kembali Zaid bin Harithah. Tapi intinya pembahasan anak angkat ini di masa jahiliyah itu sudah mendarah daging. Ya terlebih di dalam syariat boleh nggak seorang bapak menikahi mantan istri anak angkatnya? Itu ditentang habis di masa jahiliyah karena menyamakan anak angkat dengan anak kandung, tapi di Islam enggak, beda. Nah makanya sampai Nabi sendiri yang harus mencontohkan dengan menikahi Zainab binti Jahash. Seandainya Nabi tidak langsung mencontohkan, belum tentu sahabat di kemudian hari akan melakukan hal itu, merasa enggak itu masih menantu saya, mantan istri anak saya, padahal kan enggak ada ikatan darah sama sekali. Ya tidak ada ikatan darah sama sekali. Nah sehingga istri anak angkat ya bukan mahram. Ya kalau istri anak tiri mahram enggak? Istri anak tiri, laki-laki menikah dengan janda. Janda ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini pernah menikah dengan seorang perempuan, akhirnya cerai. Boleh nggak si bapak tirinya itu menikahi mantan istrinya? Hah? Boleh kan? Nggak ada hubungan apa-apa kan? Paling yang nonton istrinya. Mas, kalau poligami dengan wanita yang lain ya jangan dengan mantan menantuku. Ya itu kalau secara wakilnya, tapi kalau secara hukum kan nggak ada hubungan apa-apa. Ya tidak ada hubungan apa-apa. Baik, nah makanya ada min aslabikum. Kalau istrinya cucu boleh nggak kedepannya dinikahi? Nggak mahram juga. Jadi abnaikumul ladzina min aslabikum itu sampai turun ke bawah. Ya turun ke bawah, istrinya anak, istrinya cucu, istrinya cicit dan seterusnya, nah itu juga mahram. Kemudian tidak boleh, ini haramnya muharramat mu'abbadah. Jadi haram yang sifatnya selamanya, tapi ada muharramat mu'aqqatah. Dia terikat dengan waktu, sementara saja. Jadi ada haram yang bersifat selamanya, ada haram yang bersifat sementara. Nah, apa contohnya keharaman yang bersifat sementara? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan mengumpulkan 2 orang saudara perempuan kecuali sesuatu yang telah lampau. Ya jadi seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Perempuannya itu punya saudari. Boleh nggak laki-laki itu menikah dengan saudari istrinya? Nah boleh kalau sudah tidak ada hubungan
dengan istrinya, baik perceraian atau kemudian istrinya sudah meninggal. Tapi selama statusnya itu masih istri dia, maka haram bagi dia untuk menikahi gadis itu. Kenapa? Karena larangan menggabungkan ya dua orang saudari dalam ya satu ikatan pernikahan dengan satu orang laki-laki, itu tidak boleh. Mas, saya mau dipoligami tapi dengan adik saya saja ya. Justru malah yang demikian nggak boleh. Ya justru yang demikian nggak boleh. Nah, wallahu a'lam ya, hikmahnya apa? Senang mana? Konflik dengan orang lain atau konflik dengan saudari sendiri? Ya ini kaitannya dengan perasaan, makanya tidak boleh menggabungkan yang demikian. Dulu mungkin nggak terjadi. Ya kalau dulu kan dikatakan untuk Nabi Yakub itu menikahi dua orang gadis yang bersaudara. Ya, adapun Nabi Musa salah satunya, nggak dua-duanya. Kalau Nabi Musa itu dinikahkan hanya dengan satu, bukan dengan kedua-duanya. Jadi dengan kakaknya atau adiknya. Al-Quran tidak menyebut, tapi hadits menyebut Nabi Musa itu menikah dengan adiknya. Jadi nggak ada masalah ya, kakaknya dilangkahi. Kalau sekarang kan enggak. Ya kalau sekarang ya apa? Ya jangan pernah nikahi adiknya sebelum kakaknya menikah. Nah itu dulu ada kakak kelas yang kasusnya seperti itu. Dia ingin menikahi seorang akhwat gadis, tapi karena statusnya adalah adik, maka tidak diizinkan orang tuanya sampai kakaknya menikah. Nah akhirnya oleh si ikhwan ini ya dia mati-matian mencarikan jodoh buat kakaknya. Nah sampai teman satu kos-kosan itu dipaksa semua, yuk saya carikan akhwat gitu kalau mau. Nah ada satu orang yang mau. Nah akhirnya satu orang ini dinikahkan dengan kakaknya, akhirnya dia bisa menikah dengan adiknya. Ya cuman kan enak kalau jalan ke mertua bisa bareng-bareng. Ya jalan ke mertua bisa bareng-bareng. Nah itu dulu. Jadi dulu boleh, kalau kemudian di Islam yang demikian tidak diperkenankan. Ini saudara kandung atau saudara saya atau saudara seibu yang tidak boleh dikumpulkan dalam satu ikatan pernikahan dengan satu orang laki-laki. Kan ada perempuan dengan saudari kandungnya, kan berarti nggak boleh dikumpulkan kan? Kalau ini ada perempuan, ini saudari seayah, boleh nggak dikumpulkan juga? Nggak boleh. Perempuan dengan saudari seibu, boleh nggak dikumpulkan? Perempuan dengan saudari sesusuannya, boleh nggak? Enggak. Jadi intinya selama dia adalah saudari, apapun ikatannya, kandung, seayah, seibu, sesusuan, tidak boleh. Karena ini menjaga untuk tidak terjadi konflik antar dua saudari yang saling bersaudara itu. Nah begitu ya, Ummahat. Nah, kemudian nanti di dalam hadis ada tambahan, dan juga dilarang mengumpulkan seorang perempuan dengan bibiknya. Seorang perempuan dengan bibiknya. Kan misalkan laki-laki menikahi seorang gadis. Ya, kemudian gadis ini punya bibik. Boleh nggak gadis itu dipoligami dengan bibiknya? Nah, itu nggak boleh. Ya, yang demikian tidak boleh. Jadi nggak boleh menggabungkan dua orang yang saling bersaudara, tidak boleh menggabungkan seseorang dengan bibiknya. Ya karena kalau terjadi konflik apa-apa itu, ya biar tidak sampai kemudian rasa sakitnya itu berlebih, karena saling bersaudara. Nah itu berkaitan dengan kemahroman. Maka di ayat ini ada mahram yang sebabnya nasab, ada mahram yang sebabnya adalah susuan, ada mahram yang sebabnya adalah pernikahan. Kemudian ada dua jenis mahram juga, ada mahram yang sifatnya mu'abbad selamanya, ada mahram yang sifatnya
muaqqat, sementara saja. Ya, sementara saja. Nah, innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah munculkan kata ghafur? Karena ada potensi yang demikian itu tidak dipahami sehingga terjadi pelanggaran. Atau beberapa hal yang dilarang di masa lampau, di masa jahiliyah itu dilakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan menutup efek dari yang demikian, dan Allah itu Rahimah. Ya, Maha Penyayang ya dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan itu. Nah, perempuan yang bersuami boleh nggak dinikahi? Apa dalilnya? Nah, ayat selanjutnya. Ya, dalilnya adalah ayat yang selanjutnya. Baik, sebelum masuk ke ayat selanjutnya, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Ya, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, karena berkaitan dengan mahram ini kaitannya dengan apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita salah menganalisa siapa saja mahram kita, nah maka dikhawatirkan di dalam ya muamalah dengan mereka ada yang harusnya nggak boleh malah dilakukan, ada yang harusnya boleh malah khawatir nggak boleh dilakukan. Nah, sehingga yang demikian perlu kita pahami. Ya, dan yang demikian butuh tadi benar-benar fokus dan paham, jangan sampai terjadi tadi miss di sini ya. Makanya kita luangkan waktu yang cukup panjang untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Baik, silakan Ummahat yang ingin bertanya, silakan. Ada mic-nya. Nggak bisa nyala. Iya. Mm-mm. 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 Iya. Mm-mm. Diberikan susu Mm-mm. dari anaknya Mm-mm. pas ibu ini Mm-mm. dengan dalil tadi Maula Abu Zaifah itu Iya. dan itu diberikannya sudah usia SD. Mm-mm. Mm-mm. Diberikan sudah usia SD dan diterah Mm-mm. susunya itu. Iya. Nah, sampai sekarang beliau menganggap bahwa ya itu berarti cucu ya. Iya. Mahramnya dan Mm-mm. Mm-mm. di rumah ya betul seperti biasa, seperti layaknya mahram gitu. Iya. Saudara yang lain itu bagaimana gitu. Kemudian yang kedua, kalau sekarang kan susu itu diberikan tidak hanya dengan menyusui secara langsung Iya. gitu ya, tapi juga diterang padahal kan di dalam dalilnya artinya gitu menyusui Iya. secara langsung. Nah itu apakah dia masuk juga ke dalam saudara sesusu dengan perhitungan yang habis korban itu, ataukah ada ketentuan yang lainnya? Iya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya hak-hak konsekuensi dari saudara sesusuan selain pernikahan dan diharapkan untuk menikah, apa ada konsekuensi lain semacam misalnya nafkah, ya, silaturahmi, yang lain sebagainya. Terima kasih. Baik. Tadi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Kalau kita mengacu pendapat jumhur ulama, jelas yang demikian tidak masuk ya. Ya, kenapa? Karena usia susuannya sudah lewat. Maka peluang yang masih bisa kita gunakan adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah atau tadi Bunda Aisyah yang lebih longgar lagi. Karena Bunda Aisyah dulunya ketika ada seseorang yang ingin belajar hadis misalkan dengan beliau,
Beliau punya kerabat perempuan yang sedang dalam fase menyusui, tolong kasih susu, kasih ASI. Ya, agar apa? Agar menjadi mahram, sehingga bisa leluasa untuk belajar dengan Bunda Aisyah. Tapi yang demikian ditolak oleh seluruh sahabat, ditolak oleh seluruh istri Nabi. Ya, tapi karena level beliau adalah mujtahidah, ya kan berhak untuk mengeluarkan satu fatwa tertentu. Nah, tapi oleh para ulama setelahnya ini sudah tidak berlaku karena ulama ijma yang demikian ya tidak tepat untuk pendapat yang seperti itu, karena kasus Salim itu min khususiyati Salim, menjadi kekhususan Salim saja. Nah, kecuali tadi Ibnu Taimiyah yang membuka ruang ketika kasusnya ada sama seperti Salim itu, ya nggak ada masalah gitu loh. Nah, kalau kasusnya sudah terjadi, kan beda ya, kita menghukumi sesuatu yang sudah terjadi dan belum terjadi. Kalau belum terjadi, mungkin kita akan mencegah yang demikian, karena jumhur ulama tidak memperkenankan yang demikian. Tapi kalau kemudian kasusnya sudah terjadi dan anaknya masih SD atau sudah SMP atau sudah SMA sekarang, sudah kuliah, nah maka secara hubungan kedekatan keluarga kan memang sudah sangat dekat. Ya, maka hampir mirip seperti kasusnya Salim kan. Nah, sehingga ya semoga dengan adanya pendapat Ibnu Taimiyah dan juga pendapat Bunda Aisyah bisa mengakomodir yang sudah terjadi itu. Walaupun tadi secara pendapat jumhur ulama tidak masuk, tapi semoga ya dengan mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah dan Bunda Aisyah yang demikian tidak termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terjadi selesai. Nah, adapun kalau berkaitan dengan cara menyusukannya, jumhur ulama nggak ada masalah mau langsung disusukan atau kemudian dengan cara diperah terlebih dahulu, nggak ada masalah. Nah, yang mensyaratkan susuan yang memahramkan itu dengan cara disusukan langsung itu hanya mazhab Dzahiri. Ya, jadi mazhab Dzahiri itu mereka buat aturan ya susuan yang memahramkan itu ya namanya tadi disusukan langsung, nggak boleh lewat gelas, nggak boleh lewat dot, nggak boleh lewat yang lain. Sama seperti kemudian ketika seorang itu kan dilarang kencing di air yang menggenang. Tapi kalau di mazhab Dzahiri, orang kencing dimasukkan botol, dibuang di air yang menggenang nggak apa-apa, karena itu bukan kencing. Nah, jadi mereka hanya mengambil dzahirnya. Ya, dzahir haditsnya begitu, dzahir ayatnya begitu. Tapi yang demikian kurang tepat. Nah, sehingga sama seperti Salim saat itu sudah besar, bahkan Salim itu sudah besar. Ya, bisa jadi lewat dari SD ya usianya. Nah, sehingga ketika Nabi mengatakan kepada Abu Hudzaifah ya untuk memberikan Salim itu ASI ya dari istrinya, maka kata Abu Hudzaifah, Salim sudah besar wahai Nabi. Maksudnya kan nggak mungkin disusukan seperti bayi gitu loh. Ya, Nabi mengatakan ya sudah tahu ya maksudnya apa. Ya, tadi diperah dan diberikan ASI-nya. Jadi tetap ya nggak ada masalah. Jadi cara menyusukannya dengan diperah pun bisa menjadikan kemahraman. Jadi seandainya dimasukkan ke botol, minum sebotol selesai, kenyang. Nanti sebotol lagi, sudah 5 kali, maka itu mahramkan. Walaupun tidak secara langsung. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak ada syarat ya harus menyusu secara langsung. Bahkan diperah pun nggak ada masalah. Itu sudah memahramkan, kecuali tadi mazhab Dzahiri. Nah, ada pun konsekuensi dari kemahraman karena sebab sesusuan, ya karena sebab sesusuan. Kalau berkaitan dengan pernikahan kan jelas tadi ya tidak bisa dinikahi karena menjadi mahram. Yang berikutnya berkaitan dengan khalwat. Kalau berduaan saja dengan mahramnya nggak ada masalah. Juga berkaitan dengan beberapa aurat tertentu, ya kan nggak ada masalah. Ya, tidak memakai hijab secara penuh misalkan. Ya, selama aurat intinya masih tertutup kan nggak ada masalah. Ya, sesama mahram. Tapi kalau sampai ke tataran nafkah, ya dia tidak sampai ke arah sana. Ya, ke tataran nafkah dia tidak sampai ke arah sana.
Makanya biasanya kalau dulu orang-orang Arab menitipkan anaknya untuk disusukan para wanita yang ada di perkampungan Badui, ya sudah selesai itu kan dikembalikan. Ya tidak ada kemudian nanti apakah yang di sana saudara susuan saya nggak bisa makan sehingga saya harus menanggung nafkahnya, nggak sampai ke arah sana. Nah tapi kalau kemudian menjaga hubungan itu ya nggak ada masalah. Menjaga hubungan dengan saudara sesusuannya nggak ada masalah. Insya Allah satu kebaikan. Ya dengan mukmin secara umum saja baik, apalagi kalau masih punya hubungan minimal hubungan sesusuan tadi itu. Tapi kalau untuk sampai ke tataran nafkah, nah tidak sampai ke arah sana. Wallahu a'lam. Baik, silakan Ummahat yang lain. Enggak, mahram sementara itu enggak kayak mahram. Jadi misalkan tadi, oh kan kamu sekarang nggak boleh saya nikahi ya, karena saudarimu masih istri saya. Yuk salaman kan kita mahram sementara. Nggak boleh. Dia itu orang asing. Ya, dia orang asing. Yang nggak ada hubungan sama sekali. Nah, sehingga kholwat pun nggak boleh, jabat tangan nggak boleh, melihat ya bahkan aurat yang bukan utama pun ya tidak boleh juga. Nah, sehingga ya mahram sementara ini ya sama seperti orang lain. Yang bedanya orang lain itu boleh dinikahi, dia nggak boleh dinikahi karena sebab ada anggota keluarganya yang statusnya masih sebagai istri bagi laki-laki tersebut. Nah begitu, tidak ada ikatan sama sekali. Nah begitu Ummahat. Ya. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Iya. Hmm. Hmm. Iya. Sekarang gimana? Masih lanjut? Udah pisah? Ya. Ya. Baik. Ya jadi yang demikian terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi sudah terjadi. Jadi laki-laki menikah dengan perempuan. Ya tiba-tiba nanti ada ibu susuan yang pernah menyusukan mereka berdua ketika masih kecil. Dan memberikan persaksian kalau saya pernah menyusukan dia, saya pernah menyusukan dia. Sudah difasah pernikahannya. Ya dipisahkan oleh Nabi. Ya kemudian sahabat yang tadi karena masih ada rasa cinta, gimana Nabi itu? Ya kata Nabi, ya gimana lagi orang sudah bersaksi perempuan itu? Kan yang paling tahu itu kan ibu susuannya gitu loh. Nah sehingga di zaman Nabi dipisahkan. Nah adapun status anak nggak ada masalah. Karena bukan pernikahan yang haram ya. Ya ini kan pernikahan yang apa namanya? Syubhat barangkali. Nah sehingga pernikahan yang sah atau pernikahan yang syubhat tetap status anaknya dinisbatkan kepada ayahnya. Tetap dinisbatkan kepada ayahnya. Hanya saja ya tadi pernikahannya harus dihentikan, tidak bisa dilanjutkan. Ya harus dipisahkan antar keduanya. Ya karena saudara. Ya karena saudara. Ya kalau kasusnya begini. Ibu susuan saya, misalkan saya pernah disusukan orang, misal mengatakan, ya saya juga pernah menyusukan anak perempuan, sekarang tinggalnya di sana di Sidoarjo misalkan, maka seluruh gadis Sidoarjo itu haram bagi saya. Ya untuk menghindari potensi saya menikah dengan gadis tersebut, kecuali bisa dipastikan bukan dia.
Ya misalkan kejadian itu kapan kok terjadinya? Itu terjadinya misalkan 25 tahun yang lalu. Oh berarti kalau saya cari gadis yang 23 tahun aman. Atau yang lebih muda aman. Tapi kalau di usia itu, nah itu. Ya. Ya jadi kadang satu kampung itu menjadi haram bagi dia ketika ada di antara gadis itu yang menjadi saudara sesuanya tapi dia nggak tahu. Nah begitu. Kalau yang tadi memang harus dipisahkan. Walaupun pernikahannya akhirnya batal, tapi nasab nggak ada masalah. Hah? Ya iya. Ya sama seperti ada namanya watu asyubha. Watu asyubha. Ya hubungan suami istri tapi syubhat. Nah contohnya gimana? Ya seseorang salah kamar misalkan, masuk ke kamar orang lain mengira itu adalah istrinya. Ya secara wakilnya wallahu a'lam gimana terjadi. Kalau seandainya terjadi yang demikian, nah kemudian ternyata perempuannya hamil. Nah itu anak siapa? Ya anak orang yang masuk ke situ tadi. Ya kan orangnya gak berniat untuk berzina, mengira itu adalah istrinya. Ya tetap nanti kalau punya anak, anaknya itu dinasabkan ke bapaknya itu. Walaupun tidak ada ikatan pernikahan, tapi yang demikian karena nggak ada pelanggaran yang dilakukan, kan nggak tahu. Nah itu secara syar'inya begitu. Walaupun secara wakilnya ya wallahu a'lam, saya nggak bisa bayangkan. Nah gitu, jadi nggak ada masalah untuk ya nasab anaknya. Allah lebih soal. Baik, umat yang lain. Ya, silakan Bu. Belum nyala ya? Nanti habis nyala jangan dimatikan lagi, biar nggak nyalain matikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah hijab di sini penutup apa? Kepala. Baik. Nah kakak ipar atau adik ipar mahram nggak? Dan Nabi mengatakan alhamu maut. Ipar itu adalah kematian. Ya kenapa? Karena orang tadi merasa itu kan ada ipar saya, kakak ipar saya. Nah sehingga menggampang-gampangkan, padahal sebetulnya nggak ada ikatan sama sekali. Nah sehingga tetap harus menutup ya aurat ya secara sempurna. Kenapa? Karena mereka bukan mahram. Ya kakak ipar, adik ipar itu bukan mahram. Ya nanti ada pembahasan begini. Ya ada pembahasan begini ya. Perempuan yang sudah tua itu la tushtaha. Jadi orang kalau melihat itu sudah nggak selera. Nah itu nanti ada kelonggaran, ya ada keringanan berkaitan dengan aurat ya. Namun di zaman kita hari ini, kadang nenek-nenek saja diembat kok gitu loh. Ya kan ada kasus ya. Ya jadi bahkan nenek-nenek jadi korban. Ya artinya di usia yang benar-benar hari ini laki-laki nggak ada selera itu ya perlu ditinjau ulang. Mungkin kalau sudah 90 tahun gitu ya, yang orang itu lihat itu udah wah itu udah nenek-nenek gitu loh. Tapi kalau masih seger masih gitu, ya ahsannya kita masih mengambil hukum normal dulu. Ya mengambil hukum normal dulu sehingga untuk menghindari potensi-potensi
yang demikian itu. Walaupun secara hukum syar'inya memang untuk perempuan yang sudah tua dan ya sudah tidak ada keinginan menikah dan orang pun melihat dia sudah nggak selera, nah itu ada pelonggaran. Tapi ahsannya ya hari ini kita tidak bisa pastikan di usia berapa, terlebih ketika masyarakatnya sudah mulai aneh-aneh. Nah untuk tadi menghindari fitnah dengan tetap yang menutup aurat itu. Allah bisa. Ya dan harus pede lah walaupun sudah nenek-nenek tapi harus merasa cantik. Masa ini terlalu cantik maka saya harus menutup aurat saya. Baik, umat yang lain. Ada yang mau disampaikan? Ini karena kalau yang ayat yang ke-24 nanti paling kita sambungkan ke ayat yang ke-25. Beberapa aturan tentang ya pernikahan juga. Baik, ada yang mau disampaikan? Yang sebelah sana. Sudah, nggak ada umat. Ya, atau ada yang bertanya untuk ditanyakan kepada sesama umat untuk mengecek paham atau nggak paham. Iya. 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 Ya. Baik, ya ada namanya hibah, ada namanya wasiat, ada namanya warisan. Kalau hibah itu pemberian yang diberikan kepada orang lain ketika pemilik harta masih hidup. Ngasihnya kapan? Ya saat itu, ya saat itu. Nah, boleh nggak hibah kepada orang lain? Boleh, nggak ada masalah. Ya kepada ahli waris boleh nggak ngasih hibah? Boleh. Nah, tapi kalau seseorang mengatakan ini rumah ini nanti milik kamu kalau saya sudah meninggal, nah itu namanya wasiat karena dikaitkan dengan kematian pemilik harta. Sedangkan wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. La wasiyata li waris. Nah istri itu kan ahli waris. Nah maka istri tidak berhak mendapatkan wasiat. Kenapa? Karena dia nanti jatahnya adalah warisan. Ya jatahnya adalah warisan. Nah sehingga ya kalau kemudian jadi warisan ya aturannya adalah warisan. Nah hanya misalkan begini. Kalau rumah itu adalah kepemilikan bersama, berarti kan statusnya tinggal ditentukan 50-50 atau 60-40 atau berapa. Karena status kepemilikan harta harus jelas. Nah, kalau kemudian status kepemilikan harta sudah jelas, kok kemudian nanti salah satunya meninggal, kan setengahnya menjadi warisan, setengahnya masih menjadi milik ibu kan. Nah, ketika melarang untuk menjual itu kan nggak bisa. Laki-laki ini tergantung kebutuhan si ahli waris. Nah, misalkan akhirnya yang jadi warisan itu setengahnya dibagi waris. Nah, masing-masing anggota keluarga sudah tahu berapa bagian milik dia di rumah itu.
Kalau dia butuh uang, otomatis kan dia ingin menjual kan bagian dia. Ditawarkan ke siapa? Ya ke keluarga yang lain yang memiliki saham di rumah itu. Kalau ada yang mau beli kan selesai, nggak harus dijual ke orang lain. Nah, ketika dia benar-benar butuh, nah sedangkan anggota keluarga yang lain nggak ada yang bisa membeli, berarti kan mau tidak mau, gimana solusinya? Ya dijual keluar. Nah itu baru menjadi solusi akhir. Jadi intinya ya dilarang untuk dijual ya nggak bisa kalau kemudian memang mengharuskan itu. Tapi ketika dibagi waris pun nggak harus, ketika dibagi waris itu harus selalu dijual, nggak selalu begitu. Jadi intinya untuk suami tadi nggak bisa tadi dia wasiatkan kepada istrinya, nanti kalau dia meninggal itu jadi milik istrinya, nggak bisa. Yang bisa itu dia mengatakan, sudah rumah ini saya kasih ke kamu saja, udah 100% milik istri, selesai. Tapi kalau wasiat dia nggak berlaku. Ya, wasiat tidak berlaku. Nah, sama halnya dengan istrinya tadi, misalkan kalau dia yang meninggal duluan, rumahnya buat suami, ya nggak bisa juga gitu. Ya tetap jatuhnya menjadi warisan. Kalau dia ingin ngasih ke suami saat dia masih hidup menjadi hibah, ya nggak ada masalah. Jadi intinya seperti itu. Ya, tapi kalau kemudian perwasiat, ya kalau tidak benar-benar butuh, jangan dijual ke orang lain, tapi jual sama kalian sendiri, nah itu nggak ada masalah. Intinya nggak sampai mendolimi si pemilik harta. Saya dapat warisan tapi nggak boleh dijual, padahal nggak bisa diapa-apakan juga, itu kan dolim. Dan wasiat yang mengandung unsur kedoliman dia tidak berlaku. Nah begitu Allah. Baik, yang lain 5 menit sebelum kita tutup. Ya. Ya. Baik, ya untuk wasiat nanti kalau sudah meninggal, sebagian tanah diwakafkan, bagian harta diwakafkan. Nah, secara aturan sih nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada catatan, itu rawan terjadi konflik di kemudian hari. Ya, terlebih nanti ahli waris akan menggugat yang demikian, karena merasa itu lumayan loh nilai tanahnya, lumayan loh nilai hartanya. Kalau tidak ada bukti tertulisnya, tidak ada saksinya, ya dia bisa menggugat. Kecuali kalau ahli warisnya itu anak-anak yang baik, ya sudah, semoga itu jadi bekal buat orang tua kita, ya sudah, biar tidak sedih di sana, kita jalankan. Nah itu alhamdulillah. Tapi intinya kalau kita ada niatan yang demikian, kalau bisa itu secara tertulis, ya, dan kalau bisa tadi ada saksi dan secara tertulis dan di atas materai. Ya kenapa? Agar di kemudian hari, ya ketika ada pihak-pihak yang punya niat tidak baik ingin menggugat yang demikian, itu tidak bisa. Karena bayangkan hari ini kadang masjid saja dibongkar gara-gara digugat keluarga, gara-gara nggak ada sertifikat wakafnya. Nah bayangkan itu sampai masjid yang sudah digunakan selama bertahun-tahun, yang namanya orang melihat tanah masjid itu lumayan luasnya kan, ya setan bisa masuk di situ. Nah makanya untuk mengantisipasi yang demikian, nah itu kalau bisa memang diamankan. Iya. Baik, dan wasiat itu kan nanti kaitannya dengan ketika pemilik harta sudah meninggal. Tapi kalau hari ini langsung kita wakafkan, ya itu kan selesai, nggak ada masalah. Ya jadi nanti kalau seseorang itu misalkan hari ini dia ingin mewakafkan seluruh hartanya, boleh nggak? Boleh, walaupun ahsannya kalau dia masih punya keluarga ya jangan semualah, ya, karena masih punya keluarga, minimal ada yang ditinggalkan untuk keluarga. Tapi ketika masih sehat tidak ada masalah. Tapi ketika sudah sakit-sakitan, saya ingin mewakafkan seluruh harta saya, boleh nggak? Ketika sudah sakit, menjelang kematiannya, mengatakan saya mewakafkan seluruh harta saya, boleh nggak?
Enggak, bolehnya hanya sepertiga. Maksimalnya sepertiga. Sama seperti ketika dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal seluruh harta saya jadi wakaf. Enggak, hanya berlaku sepertiga. Jadi kalau hibah boleh semua, kalau wasiat dia hanya sepertiga. Nah, kalau kemudian meninggal ya sudah, sisa harta buat ahli waris. Ya, sisa harta buat ahli waris. Kalau nggak ada anak, nggak ada ayah, nggak ada ibu, pasti nanti nyampe ke saudara. Ya, pasti nyampe ke saudara. Ya, jadi intinya kalau pengen dapat jatah lebih banyak buat tabungan di akhirat, wakafnya sekarang. Karena bisa lebih dari sepertiga. Tapi kalau kemudian wasiat, nah itu dia batasnya hanya sepertiga. Nah begitu. Baik, cukup ya, Mahat. Baik, insya Allah untuk ayat yang ke-24, 25, dan seterusnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tadi pembahasan kita, atau kemudian yang sebelumnya, warisan atau yang lain, nah itu juga bisa ditanyakan. Kita tidak terbatas pada pembahasan yang sedang kita bahas, tapi sebelum-sebelumnya kok kemudian kita murojaah lagi, kita baca-baca lagi, muncul pertanyaan, nah itu juga masih bisa ditanyakan. Ya, karena tujuan kita ngaji agar paham apa yang kita pelajari. Ya, walaupun sudah lewat beberapa pertemuan sebelumnya, ketika masih ada yang belum paham, nah itu juga bisa ditanyakan agar ya lebih paham lagi. Baik, demikian barangkali kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan duduk kita yang sejenak ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, sehingga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.